Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya harap semuanya sudah siap membahas materi pada siang hari ini. Adapun materi pada siang hari ini yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu kelompok 9 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya atas nama Nurwahida Haris sebagai pemateri pertama. 2. Rizky Amelia Wahab sebagai pemateri kedua. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu, saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian AMDAL. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini, timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksanaan dan perencanaan pembangunan. AMDAL mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 pada tahun 1086 karena pelaksanaan PP Nomor 29 tahun 1986. Mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis. Maka sejak tanggal 23 Oktober 1993, pemerintah mencabut PP Nomor 29 tahun 1986 dan menggantikannya dengan nomor PP Nomor 51 tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, maka PP Nomor 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Melalui PP Nomor 27 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal. Pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan oleh beroperasinya pembangunan tersebut untuk menjamin bahwa suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan. Perlu dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dampak dan akibat yang akan muncul bila suatu rencana kegiatan atau usaha dilakukan. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perizinan di mana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha atau kegiatan. Peranan AMDAL. Persoalan kerusakan lingkungan akibat industri dan rumah tangga, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, sudah sangat kompleks dan sudah mengkhawatirkan. Karena itu, perlu kesadaran semua pihak untuk turut menangani pencemaran lingkungan. Pemerintah melalui kebijakan dan aturan harus mampu mengatur industri dalam pengelolaan limbah baik cair, kayu, dan udara. Pihak industri pun harus menyadari peranan pencemarannya yang sangat besar sehingga harus mau membangun pengelolaan limbah. Masyarakat pun harus mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengolahan limbah rumah tangga dan lingkungan sekitar sehingga kelestarian lingkungan baik udara, tanah maupun air dapat terjaga dengan baik.
AMDAL dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, sehingga AMDAL merupakan bagian dari beberapa hak berikut. Yang pertama, pengolahan lingkungan. Kedua, pemantuan proyek. Tiga, pengolahan proyek. 4. Pengambilan keputusan. 5. Dokumen yang penting. AMDAL bukan suatu proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, menyeluruh dan utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang besar. Selanjutnya, beberapa peranan AMDAL akan dijelaskan sebagai berikut. Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelola lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun. Dalam kenyataan nanti, apabila dampak lingkungan yang telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataan, ini dapat saja terjadi karena kesalahan-kesalahan dalam menyusun AMDAL atau pemilik proyek tidak menjalankan proyeknya sesuai AMDAL. AMDAL sebagai dokumen penting laporan. AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan. Di masa setelah proyek dibangun, dokumen ini juga penting untuk evaluasi untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Adapun tujuan AMDAL yaitu pertama, sebagian bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah. 2. Membantu suatu proses di dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau juga kegiatan. 3. Memberikan suatu masukan di dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha atau juga kegiatan. 4. Memberi masukan di dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan serta juga pemantauan lingkungan hidup. 5. Memberikan suatu informasi terhadap masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu rencana usaha dan juga kegiatan. 6. Tahap pertama ialah dari rekomendasi mengenai izin usaha. 7. Sebagai scientific dokumen dan juga legal dokumen. 8. Sebagai izin kelayakan lingkungan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Reski Amelia Wahab. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu manfaat AMDAL. Seperti yang kita ketahui bahwa manfaat AMDAL ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama bagi pemerintah, yaitu menghindari perusakan lingkungan seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. 2. Bagi pemilik modal, yaitu untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali oleh proyek sesuai pada waktunya, sehingga modal tidak hilang. 3. Bagi pemilik proyek, yaitu untuk melindungi proyek yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Yang keempat, bagi masyarakat, yaitu mengetahui rencana pembangunan di daerahnya dan turut serta pembangunan di daerahnya sejak awal. Yang kelima, bagi peneliti dan ilmuwan, yaitu meningkatkan keterampilan di dalam penelitian dan meningkatkan pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan AMDAL. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemelesara, dan masyarakat yang berkepentingan. Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Bagiannya yaitu di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat provinsi berkedudukan di Bapeldalda atau instansi pengelola lingkungan hidup provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota berkedudukan di Bapeldalda atau instansi pengelola lingkungan kabupaten
atau kota. Materi yang terakhir yaitu dampak dari lingkungan yang buruk. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan oleh manusia apabila dalam pelaksanaan AMDAL yang tidak memadai atau buruk adalah banjir. Di mana banjir adalah suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dan disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai maupun karena penggundulan hutan di sepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kita sama-sama masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.